Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau ngebagiin cara berhidroponik yang paling simple untuk skala rumahan. Jadi ini adalah cara berhidroponik dengan sistem wedge, yakni dengan menggunakan sistem sumbu. Oke, langsung aja ya. Jadi ini yang bahan dan alat yang perlu kita siapin. Yang pertama yakni baki plastik dan bagian atas penutupnya saya pakai Impraboard yang teksturnya mirip seperti kardus tapi dia itu dari semi plastik gitu ya. Jadi tahan air dan juga tidak mudah patah. Selanjutnya saya pakai gelas plastik yang udah dilubangi. Ini saya pakai solder buat ngelubanginnya di bagian bawah buat memasukkan kain flanel dan juga di bagian sampingnya agar ada sirkulasi udaranya gitu. Karena kita pakai sistem wedge, jadi kita pakai kain flanel untuk sumbu penyerapan nutrisi dari hidroponik kita. Selanjutnya ini ada benih kangkung. Benih kangkung ini saya beli hanya seharga Rp2.000. Kita bisa pakai untuk 2 baki. Selanjutnya ini media tanam yang saya pakai adalah sekam bakar. Tapi dalam berhidroponik itu sebenarnya kita nggak harus pakai media tanam. Jadi tanpa media tanam pun sudah bisa jadi karena nutrisi khusus untuk hidroponik itu dari air gitu ya. Jadi fungsi media tanam dalam berhidroponik itu cuma untuk memperkokoh dari pertumbuhan tanaman. Jadi kita tidak harus pakai media tanam. Media tanam kita bisa pakai kerikil, pokoknya yang selain tanah seperti rock wool, busa, tisu, dan lain-lain gitu. Oke, selanjutnya ini kain flanel kita masukkan ke dalam lubang bagian bawah. Terus karena saya pakai media tanam sekam bakar, biar sekamnya tidak jatuh ke nutrisi bagian bawah, saya kasih lapisan tisu agar akar bisa menembus tisu ini ya. Jadi sebelum saya kasih sekam bakar, saya kasih tisu. Ini sebenarnya kalau kasih tisu aja itu udah cukup ya sebenarnya. Tapi biar lebih kokoh, saya kasih sekam bakar bagian atasnya. Seperti ini. Kita masukkan. Ini minta bantuan bocil ya buat menanam hidroponik juga, pasti seru. Jadi ini ditambahkan semua. Setelah siap, kita baru menambahkan benih kangkung. Jadi satu tanaman untuk media pakai gelas ini, gelas plastik, saya kira-kira segitu ya. Jadi ini kira-kira 15 biji sampai 20 biji, 10 sampai 20 biji lah ya untuk satu gelas. Karena ini jarak tanamnya juga cukup jauh. Satu baki ini bisa diisi 12 gelas sebenarnya, tapi saya pakai 8 gelas aja. Jadi jarak tanamnya juga lumayan. Kalau kangkung sih jarak tanam deket juga nggak apa-apa ya. Ini jadi kita taburin di atas aja. Ini enaknya media sekam bakar, jadi cuma ditabur di bagian atasnya. Kemudian setelah kita tabur, karena ini tanpa semai ya, jadi langsung ke media tanamnya. Jadi kita lapisi di bagian atas benih tersebut sedikit sekam bakar lagi. Jadi agar tertutup sementara sebelum dia itu sprout, sebelum dia itu pecah bijinya gitu. Jadi biasanya kalau kita semai terlebih dahulu, kita taruh di tempat gelap dulu ya. Jadi kalau langsung seperti ini, kita nggak perlu naruh di tempat gelap, cukup ditaburi sekam bakar tadi. Besoknya kalau benihnya bagus, dia itu langsung pecah gitu. Nah, selanjutnya kita taruh di atas bakinya di tempat Impraboard ini ya. Kemudian dikasih air di bagian bawahnya. Nah, ini yang membedakan kalau kita semai dulu sama langsung ke media tanam. Jadi ini untuk minggu pertama kita hanya pakai air saja. 5-7 hari ini pakai air saja sampai dia itu udah muncul daunnya. Baru setelah itu kita bisa pakai media nutrisi AB Mix. Nah, ini jangan lupa dibasahin dulu ya biar dia kelembabannya terjaga dan bijinya cepat pecah dan juga cepat tumbuh.
Nah, mudah banget ya. Jadi ini udah selesai. Biasanya saya mulai menanam di hidroponik seperti ini pada saat siang hari ataupun sore hari. Jadi siang hari kita taruh dulu, kemudian nunggu malam dan besoknya kita langsung kenakan sinar matahari biar tumbuhnya tidak kutilang alias terjadi etiolasi dan memperlambat pertumbuhannya. Ini untuk informasi kita bisa pakai media rock wool. Media rock wool ini sangat terkenal ya di hidroponik karena dia itu daya simpan airnya itu sangat tinggi. Jadi penyerapan dan daya simpannya sangat tinggi. Kita bisa pakai rock wool. Ini saya kurang suka kalau nyemai kangkung soalnya dia harus ditata dulu. Beda dengan kalau sekam bakar ataupun kokopit itu kita langsung tabur aja di atasnya. Ini sebenarnya sama aja sih. Jadi kalau pakai rock wool ini kita nggak perlu pakai sekam bakar. Nah bedanya nanti kalau kita pakai rock wool dia itu kangkungnya akarnya pasti lebih banyak di bagian bawah gelasnya. Beda sama kita pakai sekam bakar itu akarnya itu lebih banyak terkonsentrasi di bagian sekam bakarnya. Ini contohnya ya. Jadi ini hasil dari tanaman saya yang udah waktunya panen, kira-kira kurang lebih 3 sampai 4 minggu ini udah bisa panen dari mulai bijinya. Jadi kangkung ini cukup cepat sekali ya. Jadi ini, nah bedanya kalau rockwool nanti dia akarnya pasti paling banyak di bagian bawah gelas. Tapi kalau kita tanam pakai sekam bakar, dia banyak akarnya di bagian atasnya. Ini sama aja sih sebenarnya. Jadi kalau biasanya kalau ibu rumah tangga kan pasti dipotong. Kalau misalnya kita dijual itu biasanya Pak akarnya juga nggak usah dipotong dulu maksudnya. Nah ini Kak, yang sudah saya panen kemarin kebetulan saya cuma butuh untuk satu porsi ini pakai 2 sampai 3 pot. Jadi ini kain flanelnya kita bisa pakai ulang dan juga gelasnya kita juga bisa pakai ulang. Kalau udah panen seperti ini kita bisa pakai lagi ya, jadi bisa tumbuh lagi, kita bisa tanam di tanah ataupun dilanjut di AB mix lagi. Kalau misalnya teman-teman nggak punya infraboard, kita bisa pakai styrofoam seperti ini. Kita beli di tempat alat tulis, itu kita lubangin sendiri pakai kawat yang dipanasin. Nutrisinya ini udah hampir 4 minggu masih ada dan juga masih bagus dan bisa dipakai ulang. Ini kita tinggal nambahin air ataupun nambah nutrisi AB mix lagi. Nanti untuk penjelasan pembuatan nutrisi di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.